Rolet. Nah, selamat datang di channel Dekta. Dalam video ini saya akan membahas kenapa channel YouTube kalian itu bisa sepi penonton ya. Langsung saja kita sikat dan kita bahas. Nah, perlu kamu pahami bahwa dasar-dasar video YouTube pertama harus berbasis pada pencarian atau minat penonton. Kalau kita memproduksi banyak video, kemudian video kita itu belum dikenal oleh masyarakat, dan juga video kita itu bukan dicari atas dasar keperluan masyarakat, maka secara benar ya, secara nggak langsung video kalian juga sepi. Ya, itu adalah faktor yang paling mendasar yang perlu kalian pelajari tentang video dalam YouTube ya. Kalau di sini ya ada Portal Madura ini, semisal apa dia menyatakan performa adalah seberapa baik konten menarik minat penonton untuk ditawarkan pada mereka. Nah, sebenarnya nggak gitu konsepnya. Kalau semisal memang video Anda itu udah dikenal beberapa ribu orang, kemudian kalian ingin meningkatkan performanya, ya tentu saja dengan cara beribu orang itu menonton, maka YouTube secara langsung akan merekomendasikan ke orang-orang atau pengguna YouTube lainnya. Nah, sebenarnya untuk evaluasi dari value video kalian itu dilakukan oleh YouTube sendiri, dan YouTube lah yang akan mempromosikan video ke beranda-beranda orang itu. Nah, yang saya pelajari dari YouTube itu dari tahun ke tahun itu yang bertambah adalah konten yang membahas YouTube itu sendiri. Semisalkan membahas tentang edukasi tentang YouTube, performa SEO, dan optimalisasi lainnya tentang YouTube. Nah, sebenarnya mereka sendiri adalah sedang melakukan improve terhadap YouTube itu. Maka yang terjadi ya, pengguna YouTube itu cenderung melihat bagaimana YouTube itu bekerja, bukan mereka bekerja untuk mendapatkan uang dari YouTube. Nah, padahal mereka sedang dimanfaatkan oleh bagian konten kreator, bagian yang membuat bagaimana YouTube itu supaya bagus dan benar dengan versi mereka sendiri. Padahal mereka sendiri adalah seorang YouTuber, bukan pemilik YouTube, bukan yang ngerti tentang sistem dari YouTube. Lalu apa yang dipelajari dari YouTube sebenarnya? Untuk YouTube itu sendiri memiliki otoritas total ya terhadap konten-konten kalian itu, terutama dalam privacy kebijakan ya. Apabila kalian melanggar pedoman komunitas, maka kalian secara langsung akan mendapatkan teguran, dan bahkan ada yang sampai di ban juga channelnya atau akun YouTube-nya. Jadi seperti itulah. Maka untuk mempelajari YouTube itu sebenarnya nggak gampang. Tapi kalau kita ingin sekedar gacor seperti ini, ya kita bisa aja berkata apapun. Walaupun kita sendiri adalah YouTuber yang seakan-akan paham tentang YouTube, padahal kita sendiri nggak tahu kenapa video kita itu bisa ditonton, atau mungkin karena direkomendasikan oleh siapa gitu. Nah, kita sendiri kan nggak tahu. Jadi, semisal untuk ingin membuat YouTube ya, yang perlu kalian lakukan pertama adalah lakukan saja terus sampai konsisten. Jadi seperti itu. Oke, pindah ke Google Trend ya. Ini sebenarnya tools yang sangat mensupport bagi kalian YouTuber, bagi pemula dalam mengoptimalkan YouTube kalian ya. Tidak lepas dari itu, maka kalian harus menggunakan Google Trend ini untuk mensupport dan mengembangkan channel YouTube kalian ya. Oke. Peranan Google Trend ini memfasilitasi kalian ya, bukan untuk mendapatkan viewer yang banyak, mendapatkan subscriber yang banyak, dan mendapatkan like yang banyak. Seperti itu enggak. Sebenarnya Google Trend ini cuma memfasilitasi kalian supaya kalian itu bisa mengakses bahwa ada konten yang menarik di sana, dan Google Trend ini membaca kebiasaan atau perilaku dari user pengguna internet. Nah,
kalian itu nggak bisa memanfaatkan ini untuk memperbanyak subscriber, tapi kalian bisa mengoptimalkan ya. Misalkan kalian ingin mereferensi konten apa yang sedang ingin kalian project atau ingin kalian unggah dalam video channel kalian. Google Trend ini memang sangat memberi peran dalam hal itu, terutama dalam membaca. Sejauh ini dalam temporal beberapa hari, mungkin 30 hari terakhir itu memiliki kondisi pencarian bahwa dengan topik A itu mendapatkan ranking teratas. Nah, dengan itu kalian mereferensi bahwa dengan menggunakan konten semacam itu, maka kemungkinan besar video kalian akan mendapatkan viewer. Itu kan? Nah, sebenarnya tepatnya seperti itu. Kemudian untuk subscriber sendiri itu sebenarnya berbasis pada minat seseorang. Dan apabila seseorang itu menyukai channel kalian, ya biarkan mereka subscribe. Dan apabila tidak suka, ya biarkan mereka nggak subscribe. Karena kenapa? Kalaupun mereka subscribe dan ketika kalian mengunggah video terus mengunggah dan mereka tidak menonton video kalian, ya sebenarnya itu adalah subscriber yang manipulatif aja. Kenapa kalian di subscriber demi apa coba? Sebenarnya kan tujuan dari subscriber itu inti utamanya adalah mengikuti dan mendapatkan notifikasi bahwa kamu sedang mengupload video baru, dan saya mendapatkan informasi, wah, mengupload video baru, akhirnya saya tonton, seperti itu. Nah, untuk performanya sendiri subscriber itu apakah baik? Untuk memiliki banyak subscriber dan bisa menunjang bahwa akan berkembang, ya pasti juga itu. Namun yang pertama kalian perlu memarketingkan video kalian. Nah, dan poin selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan rekomendasi pencarian dari Google ya. Nah, untuk rekomendasi pencarian dari form search Google ini sebenarnya nggak tahu sendiri sih, saya nggak paham tentang bagaimana Google itu bisa merekomendasikan. Kalau semisalkan Google itu merekomendasikan atas dasar dari volume pencarian terbanyak dengan query itu, maka sesungguhnya apabila kalian mendapati query itu dengan apa ya, rekomendasi teratas, itu memungkinkan bahwa query tersebut itu memang sedang gencar dicari oleh para user ya, terutama di Google. Nah, Google dan YouTube mempunyai relasi yang kuat, sehingga ketika kalian menaruhkan query di Google, yang kalian dapati adalah referensi juga terhadap YouTube ya. Pencariannya sebenarnya korelatifnya cukup bagus banget. Nah, semisalkan ini ya, ada mana tadi? Nih, kebaya merah. Nah, memang sih secara kita amati ya, bahwa di medsos itu banyak sekali yang menggunakan topik ini digunakan untuk menjadi bahasan mereka, terutama dalam artikel, kemudian di berita, bahkan di channel YouTube juga banyak yang mengupload seperti itu tentang topik kebaya merah. Nah, dari sampel ini sebenarnya perlu kita pahami bahwa sungguhnya yang terjadi itu ya memang implementasi dari viral itu ditujukan bergeser arah menuju ke video dan ke YouTube itu. Nah, entah itu dalam bentuk apapun, ketika itu wujudnya dalam konteks pengertian view-nya itu memang viral, maka ketika dipindahkan menjadi video pun bisa menjadi viral. Kalau untuk kebaya merah ini kan didasarkan awal itu berdasarkan video. Nah, video kebaya merah ini, maka apabila diupload ya tentu saja ini relevansinya cukup bagus dalam konteks konten kreator. Nah, ini adalah suatu pembahasan topik saja ya. Saya tidak membahas tentang teknisnya bagaimana. Mungkin teknisnya teman-teman sendiri udah tahu bahwa untuk rekomendasi Google ini memang benar-benar efisien untuk menemukan tren dalam sebuah pencarian di mesin pencarian, baik itu Google maupun di YouTube ya. Oke, semoga bermanfaat edukasi kecil ini, dan stay my channel. See you in the next video and bye bye.